Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Jadi kita sudah memasuki surah Al-Balad. Jadi Al-Balad itu kalau di dalam Al-Quran itu kalau disebutkan balad itu Mekah. Walaupun nanti dari sekian banyak tafsir itu ada satu penafsir memang aneh beliau ini kata beliau balad itu adalah Madinah. Sehingga dibantah oleh penafsir lain kalau balad itu Madinah sedangkan ayat ini turunnya itu di Mekah. Jadi jenisnya Makkiyah. Maka pendapat yang mengatakan kalau balad itu adalah kota Madinah itu tidak benar. Jadi balad itu adalah kota Mekah Al-Mukarramah. Ini dengan alif lam ya. Wattini wazzaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Jadi balad itu adalah Mekah Al-Mukarramah. Jadi di dalam Al-Quran itu untuk menguatkan sesuatu, bahkan bukan di Al-Quran saja, di dalam hadis atau di dalam bahasa Arab, kalau ingin menguatkan sesuatu supaya lawan bicaranya itu dia percaya terhadap kata-kata seseorang itu, maka harus ada sumpah. Maka sumpah ini di dalam bahasa Arab itu namanya qasam. Ya, qasam itu sumpah. Makanya ayat ini sebenarnya ada pesan moral yang akan diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu banyak yang lalai, ya. Jadi makanya didahului dengan kata-kata sumpah atau qasam. Jadi surah Al-Balad ini itu diturunkan sebelum Fathu Mekah. Fathu Mekah itu Nabi berbondong-bondong datang dari Madinah, mereka masuk ke Mekah Al-Mukarramah. Jadi ayat ini turunnya sebelum Fathu Mekah. Artinya sudah diprediksikan sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang terjadi nanti ketika Fathu Mekah. Jadi jumlah ayatnya ini 20. Tidak ada perbedaan-perbedaannya karena nanti ada seperti surah Nuh. Ada yang mengatakan jumlahnya sekian, 28, ada yang mengatakan 29, ada yang mengatakan 30. Ini kalau kita melihat di dalam kitabnya Syekh Al-Andalusi, itu berbeda pendapat itu bukan berarti ada penambahan ayat, tidak. Bukan berarti ada pengurangan ayat, tidak. Jadi ayatnya sama. Cuma penambahannya nanti mungkin pada ada satu ayat yang agak panjang sedikit, mereka mengatakan ini 2 ayat. Ya, itu aja bedanya. Ayatnya tidak bertambah dan tidak berkurang. Tapi di dalam surah Al-Balad itu tidak ada yang mengatakan lebih dari 20, tidak ada. Ya, termasuk di dalam kitab Al-Bayan fi Addi Ayil Quran. Jadi menghitung-hitung jumlah ayat suci Al-Quran dari berbagai pendapat-pendapat ahli qiraat. Jadi mereka itu tetap Syekh Al-Andalusi mengatakan ini ayat ini jumlahnya 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Ya. Ini ada yang membaca 2 bacaan. Ada yang membaca la uqsimu bihadzal balad. 1. Bacaan yang kedua la uqsim, jadi la-nya tidak panjang. La uqsimu bihadzal balad. Sekarang kita lihat apa bedanya. Kalau kita lihat dari segi bahasanya, itu sumpah Allah itu la uqsimu bihadzal balad. Maknanya apa? Saya tidak bersumpah dengan kota Mekah Al-Mukarramah. Ya, ini bagaimana kita pahami ini? Makanya dalam tafsir Jalalain kata beliau begini. Lam fi hadhil ayah az-zaidah.
Itu lam di dalam ayat ini adalah lam tambahan, lam zaidah namanya. Maka di dalam Al-Quran, di dalam hadis, di dalam syair, dalam bahasa Arab, itu ada huruf-huruf zaidah. Zaidah itu huruf tambahan di dalam Al-Quran, huruf tambahan di dalam hadis, huruf tambahan di dalam bahasa Arab yang tidak diterjemahkan. Ya ini. Jadi makanya lam itu tidak diterjemahkan. Jadi lam itu namanya lam zaidah. Bukan saja Jalalain, Imam Jalalain dalam tafsir Asy-Syaukani apa kata beliau? Lam zaidah. Jadi lam itu lam tambahan. Jadi kalau Allah bersumpah la uqsimu bihadzal balad, itu artinya apa? Saya bersumpah dengan kota Mekah Al-Mukarramah. Ya. Sumpah itu pun mengandung beberapa makna. Yang pertama, yang disumpahi oleh Allah Subhanahu wa taala itu mengandung sejarah dan memiliki nilai yang sangat tinggi sekali. Kota Mekah sejarahnya luar biasa. Ketika Allah bersumpah wasyamsi, demi matahari. Kenapa demi matahari? Karena manfaat matahari itu luar biasa. Ini makna sumpah satu. Makna sumpah yang kedua, ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, Allah bukan mengagungkan sesuatu itu, tidak. Tetapi Allah ingin mengagungkan dirinya yang sudah menciptakan sesuatu itu. Ya. Wasyamsi, saya bersumpah kata Allah Subhanahu wa taala demi jiwa saya yang menciptakan matahari itu sendiri. Ya. Jadi Allah bukan bersumpah demi matahari, tidak, tapi bersumpah demi dirinya sendiri yang telah menciptakan matahari. Ini begitu juga. Saya bersumpah kata Allah Subhanahu wa taala bukan keagungan kota Mekah, tidak. Bukan di mana Nabi Muhammad lahir, tidak. Tetapi yang sudah menciptakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membuat Mekah seperti itu, membuat Mekah aman. Ya. Jadi jangan salah nanti kita seperti watin wa zaitun, itu apa buatin dan buah zaitun. Ya, padahal di dalam satu segi lagi Allah ingin bersumpah demi dirinya sendiri yang sudah menciptakan buah-buahan sedemikian rupa, termasuk watin dan buah zaitun. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi tafsiran yang pertama kita bisa merujuk ke dalam Imam Asy-Syaukani, karena di dalam tafsir Asy-Syaukani Fathul Qadir, di situ beliau mengupas dua-dua. Arti dua-dua apa? Lam pertama itu maknanya lam zaidah, lam tambahan. Lam itu tidak diterjemahkan. Ya, la uqsimu bihadzal balad. Saya bersumpah demi kota Mekah Al-Mukarramah. Satu. Yang kedua kata Imam Asy-Syaukani di dalam tafsir dalam Fathul Qadir beliau, la uqsimu bihadzal balad, itu makna nafi. Nafinya apa? Saya tidak bersumpah demi kota Mekah Al-Mukarramah. Kenapa tidak bersumpah? Karena kamu belum masuk ke dalam Mekah Al-Mukarramah. Karena kamu belum ada di kota Mekah Al-Mukarramah sebelum Fathu Mekah, maka Mekah itu tidak mulia, tidak ada apa-apanya sama sekali kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kamu nanti masuk ke dalam kota Mekah, baru saya bersumpah kalau Mekah itu punya nilai yang luar biasa. Ya ini Pak. Jadi makanya lam itu bisa ditafsirkan dua. Bisa lam zaidah, satu lagi lam nafi. Lam nafi artinya memang lam maknanya tidak. Saya tidak bersumpah demi kota Mekah Al-Mukarramah. Sudah dua. Tapi ada satu lagi yang tidak ada di dalam Asy-Syaukani, tidak ada di dalam Fathul Qadir. Apa itu? Bacaannya la uqsimu bihadzal balad. Jadi kalau dibaca la uqsimu bihadzal balad, lam itu menjadi lam taukid. Saya bersumpah. Dua kali sumpahnya. Sudah dengan lam, satu lagi uqsim dengan kota Mekah Al-Mukarramah. Maka bacaannya itu tidak panjang, tidak la uqsimu bihadzal balad. Tapi bacaannya apa? La uqsimu bihadzal balad. Ya, Pak. Makanya kita jangan salah-salah kalau menggunakan lam. Jadi kalau kita katakan la anam, saya tidak tidur, tetapi lamnya kita pendekkan, la anam, saya akan tidur. Ya, ini bedanya Pak. Berarti bedanya apa? Kalau kalimat la akulu, saya tidak makan, ini lam nafi namanya. Tapi kalau lam itu kita pendekkan, la akulu, sungguh saya akan makan. Ini seperti kita la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang memberikan rezeki selain Allah, tidak ada yang memberikan mudarat selain Allah, tidak ada yang memberikan manfaat selain Allah, tidak ada yang melindungi saya, memberikan keamanan pada saya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita baca lamnya panjang, la ilaha illallah. Tapi kalau dibaca la ilaha illallah, artinya apa? Banyak Tuhan selain Allah. Ya.
pohon kayu juga Allah, semua Allah. Ini kalau kita baca lamnya itu pendek, maka lamnya itu harus panjang. La ilaha illallah, tak boleh la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Tuhan selain Allah. Wah, betul benar ini, Pak. Ya. Makanya di pemahamannya melalui tadi itu, Pak. Jadi lam, kalau kita baca la ilaha illallah, itu lam taukid. Sungguh banyak Tuhan selain Allah, banyak Tuhan selain Allah. Ini bukannya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. La uqsimu bihadzal balad. Makanya di dalam Al-Quran itu kota Mekah itu disebutkan dengan alif lam, al-balad. Kalau dihilangkan lam, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dalam Al-Quran itu. Maka sebagian penafsir mengatakan itu bukan Mekah itu. Itu adalah kota Sabah. Jadi Sabah itu diberikan nikmat sedemikian rupa oleh Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka dalam bahasa Arab, jangankan ada alif lam dihilangkan, hurufnya saja, barisnya saja berubah, bisa merubah arti. Ya, bisa merubah arti. Makanya kalau di dalam Al-Quran ada juga nanti naran talabba, tidak ada alif lam. Di dalam ayat lain finnar ada alif lam. Ini beda, ini beda. Jadi makanya penegasan naran tidak menggunakan alif lam itu lebih dahsyat lagi nerakanya dibandingkan dengan finnar. Itu hanya tempat, itu menggambarkan tempat. Tapi kalau naran talabba tidak ada alif lam, itu menggambarkan bagaimana panasnya api neraka itu. Ya, ini, Pak. Jadi beda. Apalagi nanti kita salah-salah baca dalam Al-Quran, tak baca apa nanti ain, tak baca kha, tak baca fa, tak baca sa, tak baca. Jadi makanya akan memberikan perubahan arti. Wa anta hillum bihadzal balad. Ini kalau di dalam penulisan apa namanya karya ilmiah, ya. Ini wa anta hillum bihadzal balad itu namanya jumlah i'tiradiyah namanya. Arti jumlah i'tiradiyah, kita kalau baca Quran begini. Ibu kota Indonesia Jakarta, ya. Kemudian setelah itu ada dalam kurung, ya, dalam kurung, atau ada garis sampingnya. Ini jumlah i'tiradiyah dalam bahasa Arab. Jakarta dulu dikenal sebagai, untuk penjelasan saja, ya, jumlah i'tiradiyah. Ini wa anta hillum bihadzal balad adalah jumlah i'tiradiyah yang ingin mengatakan tentang Mekah Al-Mukarramah. Wahai Muhammad, Mekah itu kan kota haram. Ya, yang menyodaya umrah dan haji kan tak boleh macam-macam di situ. Ya kan, di Masjidil Haram itu tak boleh macam-macam. Tetapi ketika kamu sudah masuk ke situ, halal semua bagi Muhammad. Halal untuk membunuh mereka, ya Muhammad. Ya, ini. Wa anta hillum bihadzal balad. Jadi makanya jangan salah-salah kita. Kalau kita baca hillun itu artinya halal. Kalau halun lain lagi ini artinya. Jadi hillun halal. Wa anta hillun bihadzal balad. Halal bagimu mau apa saja. Makanya Nabi Muhammad mengatakan begini, tidak sebelum saya dan tidak setelah saya dan tidak ada orang selain saya yang bisa halal terhadap kota Mekah. Artinya apa? Nanti beda pegang dengan ulun haluji. Jadi yang halal ini khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu halal, hai Muhammad. Kamu ketika Fathu Mekah, kamu masuk ke dalam kota Mekah, kamu mau membunuh mereka, halal bagimu. Tidak saya haramkan. Ya, tapi khusus untuk kamu saja. Tidak boleh orang lain. Makanya kesempatan halal ini tidak dipergunakan oleh Nabi. Biasanya Nabi juga kapahnya lumpur dunia uru-uru yang dengki gitu, habis gitu. Tetapi tidak Nabi Muhammad bunuh. Mereka tidak dibunuh oleh Nabi Muhammad ketika Fathu Mekah. Makanya Rasulullah mengatakan, siapa yang masuk Masjidil Haram, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman, tidak saya bunuh dan tidak saya apa-apain. Ya, jadi artinya tidak memanfaatkan itu. Kalau kita kan memanfaatkan, yang menyodron kepalanya hali mendu-menduran, kaji apa hali mendu memang. Ya, kalau kamu itu sudah menjadi ini tidak ada masalah bagimu, ya. Tapi Nabi Muhammad tidak mau mempergunakan kesempatan ini, yang sudah diberikan oleh Allah. Halal bagimu, hai Muhammad, darah mereka halal bagimu, apa saja boleh bagimu, hai Muhammad. Nabi Muhammad tidak mau. Ini namanya jumlah i'tiradiyah, atau kalau bahasa tafsirnya bayan tafsili namanya, Pak. Jadi bayan tafsili itu menjelaskan ada yang belum ini. Apa yang maksud la uqsimu bihadzal balad? Saya bersumpah, saya tidak bersumpah. Ya, sungguh saya bersumpah demi kota. Apa maksudnya itu? Ya,
Maksudnya apa? Nabi Muhammad halal berbuat apa saja di kota Mekah itu. Ya. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ini sumpah yang pertama Allah. Artinya apa? Ada yang Allah ingin katakan nanti, ada pesan-pesan moral di sini, Pak. Yang tidak diyakini oleh manusia. Makanya manusia kalau tidak yakin pada sesuatu kan kita bersumpah dulu. Ya, lagi dia udah pegang, idih pun nanti, idih narimu hambatih, koh dulu. Kita bersumpah di sana itu ada harimau, kalau nak percaya coba potong leher saya. Nak percaya coba potong leher saya. Kalimat coba potong leher saya untuk meyakinkan seseorang kalau di sana ada harimau. Ya ini Pak. Dia bersumpah, saya bersumpah di sana ada harimau. Kalau nggak percaya potong leher saya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah ada pesan moral di sini yang tidak diyakini oleh manusia. Yang manusia itu dia tidak mau nggak percaya. Ya, makanya Allah bersumpah tadi yang pertama demi kota Mekah. Yang kedua Allah bersumpah wa walidi wa ma walad. Ya, ini pun ada dua tafsiran nih. Kita melihat saja di dalam tafsir Al-Baydawi. Apa kata Imam Al-Baydawi? Karena kalau kata Imam Jalalain, Adam itu Nabi Adam. Wa walidin wa ma walad. Demi Nabi Adam dan keturunan Nabi Adam. Kenapa Allah bersumpah demi Nabi Adam? Ini kalau versi tafsir Jalalain. Karena Nabi Adam itu termasuk keturunannya diberikan akal, diberikan ilmu yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada jin, tidak diberikan kepada binatang, tidak diberikan kepada malaikat. Maka jika kita beliau ada si Allah, mek tambah doa ya. Mek tambah doa. Kagejo kesempatan oleh Allah untuk menelaah ini umat susah kalau hana susah. Enggak susah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Saya permudah Al-Quran untuk ditelaah. Saya permudah Al-Quran untuk dikaji, untuk ini itu dan lain sebagainya. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya yang diberikan oleh Allah itu berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain, Pak. Ini namanya wa walidi wa ma walad. Saya bersumpah kata Allah demi Nabi Adam, kecerdasannya luar biasa. Kecerdasannya luar biasa. Kita coba lihat ada flash disk yang ubunnya atau hard disk berapa giga sekarang sudah bukan giga lagi sekarang. Artinya di dalam hard disk itu ribuan, jutaan buku, jutaan kamus, jutaan macam-macam ada di situ. Masa oleh kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengalahkan itu? Artinya apa? Ini kepala kita lebih dahsyat lagi dibandingkan ini hard disk tadi. Jadi makanya Allah memuji Nabi Adam alaihissalam dan keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ini kalau menurut versi tafsir Jalalain. Tapi kalau kita merujuk ke dalam tafsir Al-Baydawi, apa kata beliau? Hadza yatahammal makna yani. Dia bisa dua makna. Al-awwal kata beliau Adam, al-thani Ibrahim. Jadi ini ada mengandung dua makna ini. Makna yang pertama wa walidin itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Begitu hebatnya Nabi Adam. Tetapi kata beliau bisa juga maknanya kata Imam Al-Baydawi itu maknanya apa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa mesti Nabi Ibrahim? Dari Nabi Ibrahim lah lahirlah para nabi, urung-urung saleh, urung-urung geakai, Rasul juga banyak lahir dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad keturunan Ibrahim, semua keturunan Ibrahim, semua Ibrahim. Bani Israel Nabi Ibrahim juga. Ya, jadi makanya di sini ada dua tafsiran kata beliau. Bisa ayakuna Ibrahim atau ayakuna Adam. Wa ma walad. Jadi kalau kita merujuk ke dalam tafsir Jalalain, wa ma walad Nabi Adam dan keturunan Nabi Adam. Artinya kita ini termasuk yang disumpahi oleh Allah kalau kita memiliki kecerdasan dibandingkan iblis, setan dan lain sebagainya. Ya, kecerdasan kita lebih luar biasa dibandingkan mereka. Tapi kalau kita merujuk dalam tafsir Al-Baydawi, ketika beliau mengatakan wa walidi wa ma walad, itu bisa Nabi Ibrahim alaihissalam, wa ma walad, dan termasuk keturunan Nabi Ibrahim. Siapa itu? Ismail dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berarti tidak dimasukkan Nabi Ishak di situ, Pak. Nabi Ismail dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya umat Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad, tidak ada nabi selain Nabi Muhammad lagi, maka kita juga termasuk ke dalam yang diinginkan oleh Allah wa ma walad. Sekarang kita lihat pesannya apa? Pesan Allah tadi. Jadi makanya Allah tidak tanggung-tanggung. Yang pertama membawa kota Mekah bersumpah, karena banyak manusia tidak percaya nanti. Yang kedua Allah membawa Nabi Adam, nama Nabi Adam lagi.
Yang ketiga nama Nabi Ibrahim lagi, dan keturunan-keturunannya termasuk Nabi Ismail dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini isi sumpahnya. Sebenarnya ini yang sangat penting ini sekarang. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, ini lam ini jawab syarat ini, apa namanya? Jawab sumpah ya, jawab qasam istilahnya. Setelah Allah bersumpah itu, isi pesan moralnya ini, manusia itu kata Allah, saya ciptakan dalam keadaan susah. Hana urun hana susah. Menyoganya hana susah berarti kan manusia ya. Urun susah. Urunnya masalah sudah beres, tiba-tiba datang masalah baru. Itu manusia ini. Itulah manusia. Makanya di dalam tafsir Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Kabad itu artinya apa? Dua artinya. Yang pertama, nasab itu lillah. Jadi menyuhana lillah arti kan manusia jin ni. Kabijak kena kerja gede ummah lillah lalu. Lillah lalu. Kalau janji lillah lalu. Itulah manusia itu. Ya, artinya manusia sudah diciptakan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak manusia yang tidak mengenal Allah bunuh diri dia. Bunuh diri. Kenapa? Karena susah. Rumahnya dililit utang, dililit susah. Akhirnya tak ada jalan keluar. Karena tidak ada jalan keluar dia bunuh diri. Ya. Jadi makanya Allah mengatakan sebenarnya hidup ini tidak susah kalau seorang itu mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang memiliki langit dan bumi itu punya saya kata Allah. Kamu mau apa? Kamu kata Allah. Minta kepada saya. Makanya dalam tafsir Jalalain apa kata beliau? Faqad akhta'a man talabahuma bi ghairillah. Jadi makanya sangat keliru sekali kalau ada orang yang meminta dunia, dia minta dunia, minta kekayaan itu bukan kepada selain Allah, dia minta akhirat bukan selain pada Allah, itu sudah kesalahan besar kata Imam Jalalain. Itu kesalahan besar. Yang sebenarnya mintanya kepada siapa? Minta kepada Allah. Ya Allah ni jolon pun nyanyian ketenangan jiwa dunia akhirat. Yang dua-dua adalah kema. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia get, di akhirat juga get. Jadi dia kata balik-balik nama akhirat adalah kema Allah. Ya Allah nuju akhirat bila waktu dunia adalah kema orang lain. Nah ini nuju jabatan bila mihana nuju jabatan ka habis bila ni. Hai nuju bila nuju je bila mihana ka habis. Hai ni pinjamnya dia bila mihana dah pinjam ka habis bila banyak ka nak pilih. Inilah kabat di sini. Kabat itu asal katanya. Ini kalau orang Arab kita masuk ke rumah makan, kita bilang kibdah. Kibdah itu hati ya, kibdah. Ya. Fi kibdah ada hati kayak cangcang kemudian goreng gitu. Ini kibdah namanya. Kenapa kesusahan itu identik dengan hati? Ya, karena manusia kalau sudah susah hati tidak ada. Wah, kiban yang penting kulanu, kiban di utang tidak, kiban tidak. Ya, maka di sinilah apa namanya letak keimanan seseorang, kemana dia akan melapor. Ya, jadi makanya Allah katakan manusia saya ciptakan memang seperti itu. Sekarang tergantung kepada dia. Dia melapor kepada siapa? Apakah melapor kepada saya atau melapor kepada orang selain saya? Ketika seorang itu melapor kepada selain Allah Subhanahu wa taala, di situ Allah bisa menilai. Itu berarti hana butuh ibadah lawin ini. Itu mayang maklum. Ketika ada masalah kan maklum dia cerita. Ya, nampak. Ya cerita baru lain. Ya. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya di dalam tafsir Ibnu Arabi, bukan Ibnu Arabi, Syaukani, apa kata Imam Syaukani? Al-insanu mazala fi masyaqqatin hatta yamut. Manusia itu akan terus di dalam masalah, terus dalam problem kata beliau, hatta yamut. Problem itu tidak ada lagi ketika dia sudah meninggal dunia. Nah problem ini, Pak. Ya, hatta yamut. Maka sebelum mati kita, sebelum meninggal, problem terus ada problem. Tidak ada orang yang tidak ada problem, Pak. Waktu dia keluar rumah, na jet pribadi, dua boh rumah jet pribadi, na nyona pulaunya. Orang itu ada masalah juga kan, masalah. Yang unik masalah. Maka banyak kita lihat orang kok bunuh diri, padahal dia itu semua ada sama dia. Apa yang kurang sama dia? Jabatan ada, harta ada, semua ada. Ya, nampak. Jadi maka Imam Syaukani mengatakan al-insanu mazala fi masyaqqatin hatta yamut. Dia terus berada dalam ini sehingga dia meninggal dunia. Makanya Allah katakan ini tidak pernah berubah ini, Pak. Tidak pernah berubah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Saya ciptakan manusia dalam keadaan susah, keluh kesah, ya, Pak. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Atau kita buka dialog terus satu ayat lagi, Pak. Ayahsabu alla yaqdira alaihi ahad.
Ya. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Ini yang lebih parah lagi, sifat manusia ini lebih parah lagi, Pak. Sudah hidupnya susah, ya. Kan susah kan? Sudah ini. Apa kata dia lagi? Ini tidak ada yang bisa merubah takdir saya. Kalau saya sudah hebat, tidak ada yang bisa merubah takdir saya. Ya, Pak. Ini semua ini kerja saya ini. Yang lagi Qarun, ya. Jadi Qarun itu ada sebagian Bani Israel melihat harta Qarun, inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah, kuncinya saja itu tidak sanggup diangkat oleh orang kuat-kuat, sehingga Bani Israel melihat, waduh bahagia sekali lah Qarun ini, sudah dia ahli ibadah. Kalau ahli ibadah, sudah ahli ibadah, saudara dengan Nabi Musa lagi, hartanya banyak lagi, ya, Pak. Kemudian Bani Israel ini ditegur oleh teman-temannya, untuk apa itu kepunya, bersenang-senang saja, bersenang, harta ada kepu, harta ada. Rasulullah bersabda begini, kalian itu perut kalian segini, kata Rasulullah, cukup benar segini perut kalian, tapi keinginan kalian banyak sekali, kata Rasulullah. Jadi walaupun keinginan banyak sekali, yang masuk ke dalam perut cuma segini. Kayakah kalian, miskinkah kalian? Yang hana lebih dari itu, Pak, perutnya sama. Hana ada perut orang kaya agak raya baju, hana. Oh, lun urung malim, urung malim, urungnya perut lun lebih raya dalam hana, tetap sama. Oh, lun jabatan hebatnya hebat, kupi lun je tak boleh ember, hana tetap tak boleh gelah je kupi, Pak. Hana beda, sama semua, Pak. Jadi makanya Rasulullah mengatakan kalian itu perut kalian semua sama, kata Rasulullah. Cuma keinginan kalian itu macam-macam, Pak. Ingin macam-macam, Pak. Maka keinginan itu akan hilang ketika kalian meninggal dunia. Dalam bahasa Rasulullah begini. Sehingga tanah itu dimasukkan ke dalam mulutnya, baru dia diam. Ya. Jadi waktu meninggal. Jadi waktu dia meninggal baru dengar, ya hana tak boleh. Jabatan tak ada, tak ada. Pendukung jabatan tipu, dalam urunnya tipu jabatan kata mendukung, tak ada lagi, Pak. Kalau dia katakan saya hebat sekali, ada 10 jabatan sama saya, tak perlu serah terima jabatan pada hari itu, Pak. Ketika meninggal dunia, otomatis jabatan sudah serahkan pada orang lain. Mana lihat tertipu, harta juga, semua juga seperti itu. Jadi makanya ada seorang mengatakan, Allah yakdir alaihi ahad, tak ada yang bisa merubah takdir saya. Harta ini punya saya, semua punya saya, jabatan punya saya. Dia tak tahu kalau Allah itu ingin mengambil dia dalam sekejap itu habis semua. Ya, habis itu, Pak. Jadi makanya ketika seorang meninggal dunia itu bukan gara-gara sakit, gara-gara nyuhana, memang kata ajal. Nah, orang sakit mudah-mudah sakit, nak meninggal kan. Nah, orang sakit dia akan meninggal. Nah, orang mati pak betul rupa. Pingsan di rumah sakit, kan meninggal dunia. Makanya keliru kalau kita itu ketika ada orang meninggal kita tanya, "Putakir le, putakir." Tentang meninggal gara-gara takir ni, putakir le. Padahal baru hana takir, ya, Pak. Padahal baru hana takir. Hai putakir le, baru je kupi sama-sama je kupi. Tentang gara-gara je kupi banyak umur, ya. Jadi artinya itu kematian itu kalau sudah sampai ininya ya katro. Ada orang tidak sakit ketika salah sudah meninggal. Tidak sakit apa-apa, dia Allah rubah berubah. Yang putatanya lampu takir ni. Iban putakir. Kalau sudah ajal, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdim. Jadi sedetik pun tidak kurang, Pak. Tidak kurang dan tidak lebih. Jadi masing-masing kita sudah diberikan jatah umur oleh Allah. Nya tipulan duno, nya tipulan duno. Oh, lu urun kaya ya Allah, nak tamah jodoh, hana tamah haji tamah mendu. Oh, tipulan orang miskin ya Allah, hana tamah haji, hana tamah haji. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini kita tutup ayat ini. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Ini sifat manusia yang paling parah lagi ini, Pak. Jadi ada mengatakan ini ayat ini diturunkan untuk cucu bin Naufal, Pak. Ya, cucu Naufal. Jadi namanya Haris, ya, Haris. Jadi di dalam riwayat itu disebutkan pada suatu hari dia itu sudah sibuk dengan dosa-dosa, Haris ini, Pak. Fastaftan Nabi, dia minta fatwa, minta saran dari Nabi. Ini bagaimana nih? Saya sudah buat banyak dosa ini. Ya, nih, Pak. Apa kata Rasulullah SAW? Hendaklah engkau itu meninggalkan dosa-dosamu dan mengkafirkan dosamu. Arti mengkafirkan apa? Hana boleh, Pak. Nyo kalau makin hanali, pajuh je hanali, pajuh harum hanali, kalau cok atagok hanali, mengurangi timbangan tidak lagi. Akhirnya dia dengar. Kemudian setelah itu apa? Setelah dia buat kebaikan, dia bersedekah, infak dan lain sebagainya, dia mengatakan begini, akhlak tuma lalu pada. Sia-sia saja saya ikut Muhammad. Apih peng-peng lu. Bukan apih peng, infak di sini, infak di sana, sedekah di sini, sedekah di sana, habis uang saya. Nyanyi pi hurung tak boleh gaya lomba.
Makanya nanti ada orang masuk Islam, hai lu ngomong Islam bukan, lu sedekah gini. Di jalannya panitianya tumbangannya habis pempeng lu mama, habis peng lu. Padahal sebenarnya sedekah itu enggak ada hubungan dengan Allah. Allah nak perlu sedekah ni, Pak. Tidak ada hubungan dengan orang yang mengajak itu. Bahana, yang mendung kembali kepada kita. Ya. Makanya Nabi Nuh alaihissalam mengatakan begini. Inni lakum nadhirum mubin. Saya ini menakut-nakuti kalian bukan untuk saya, kata Nabi Nuh alaihissalam. Itu untuk kalian juga. Ini litamlik ini, Pak. Ketika saya mengajak kalian untuk beribadah, bukan untuk saya, kata Nabi Nuh, untuk kalian juga. Manfaatnya untuk kalian semua, untuk kalian. Ketika saya menakut-nakuti kalian dengan neraka, bukan untuk saya, untuk kalian juga, mudaratnya untuk kalian juga. Ya, ketika katanya bersedekah, yang kan kau yang bakalnya, kan ke Allah, kan? Yang katanya uji. Makanya Rasulullah mengatakan, ittaqin nara walau bisyiqqit tamrah. Jadi takutlah kepada api neraka walaupun hanya secuil biji korma. Jadi ini tamu sedekah korma bacut. Yang korma bacutnya dia punya andil untuk menyelamatkan kita dari api neraka. Ya, nembak. Dia bikin sedekah ke api pengurnya. Gaji sekian, sedekah sekian, ke api pempeng lah. Hana mukuli lah. Tempat lain hana sedekah ini sedekah tapi ya nembak. Ya, inilah katanya Pak Haris ini, Pak. Ahlaktu malal lubada. Ada yang baca ahlaktu malal lubada. Lubada atau lubada itu maknanya apa? Kathir. Kathir itu banyak sekali habis duit saya. Inna a'taina kal kautsar. Ya, tapi lubada itu di bawah al kautsar, Pak. Kautsar itu apa? Kautsar itu asal katanya kathir. Kalau saking banyak sekali, kautsar namanya. Artinya apa? Nikmatku itu lebih banyak aku berikan kepadamu dibandingkan yang kau keluarkan kepada orang lain. Ya. Tanya padung kata pada bipeng ni untuk bersedekah dibandingkan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita yang banyak sekali, Pak. Diberikan nikmatnya kaji kenapa, Pak? Tidak kenapa. Orang lain payah tambah baik itu pada kenapa, Pak? Ya. Orang lain ginjal-ginjal tak berfungsi lagi, Pak. Orang lain hatinya tidak berfungsi lagi, jantung hendak fungsi lagi. Payah pasang ring patangnya. Gedanya mentang kejauh nikmat, Pak. Inna a'tainakal kautsar. Nikmatku itu lebih banyak dibandingkan yang kau keluarkan kepada orang lain. Ya. Yang tak sedekah, padahal sedekah. Udah juta sedekah. Padahal mujud kita ada sedekah, Pak. Dan juga kami yang tabuhnya cuma aja ada sedekah, Pak. Itu pun setahun sekali kita ini, Pak. Tapi yang diberikan oleh Allah itu continue terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya rasa cukup sekian. Jadi pertemuan selanjutnya nanti kita menyunau panjang insyaallah kita lanjut ayat 7. Ya, mungkin ada yang bertanya, kami persilakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari kita sudah dapat ini kesusahan. Iya. Maka Allah mengatakan Inna Rabbul surat lain. Iya. Alladzina qalu ana yuqina alladzina amanu innal ladzina qalu Allahu summa istaqamu. Iya. Dan terus jadi orang yang selalu berdoa Allah dan kamu dia Allah tahu rasa susah saja. Iya. Jadi dia taksis dengan ayat gimana? Oh iya ya. Makanya di dalam tafsir Ibnu Arabi beliau mengatakan begini. Wa'budullah, sembahlah Allah. Itu sembahlah Allah itu mencakup 3 hal kata beliau. Ya nih, Mbak. Itu sembah Allah mencakup 3 hal. Jadi yang pertama at-tajarrud. Ketika kita menyembah Allah itu tidak ada yang lain yang kita sembah kecuali Allah. Ya, tajarrud. Kemudian yang kedua, mujahadah. Kita ini beribadah ini membutuhkan mujahadahnya. Tak berangkat jiu-jiu tajak temayang, tajak dia untuk bersedekah, mujahadah kita. Bagaimana untuk melawan hawa nafsu kita? Nyo harus sedekah orangnya. Kita jarang harus bersedekah. Nyonya harus berkurban. Bagaimana pun caranya? Belum berusaha kena ilmu kumpul pek, maka makna ibadah itu harus mujahadah. Jadi bukan enak-enak ibadah itu. Jadi buktinya apa? Salat subuh ini kan enggak begitu ramai. Kalau banyak orang bermujahadah, nampak dong le, Pak, pahua gini. Ya, lihat ya, yang bermujahadah itu hanya sebagian orang saja. 2. Yang ketiga, istiqamah. Ya, nih, Pak, istiqamah itu tadi, Pak.
Jadi arti istiqamah gini. Artinya kita istiqamah itu berasal dari kata qama yaqumu. Qama yaqumu artinya orang berdiri. Dia dikatakan berdiri kalau kaki kiri kaki kanannya itu benar, Pak. Kalau tidak benar maka dia akan jatuh dan tidak dikatakan berdiri lagi, Pak. Orang yang istiqamah itu, ini menurut versi Ibnu Arabi, Pak. Dalam beribadah itu harus istiqamah, harus ada tiga-tiga ini, Pak. Mana istiqamah apa? Nyo katanya Bun Haji temayang jemaah terus continue sampai meninggal dunia. Jadi kan berarti dia ketika ditimpa musibahnya rezeki ka hana lihana jemaah lilun, pekan rezeki lu hana jelahnya. Kiban dah jemaah rezeki hana jelahnya. Nya hana istiqamah li, Pak. Kita istiqamah untuk berzikir, terus berzikir sampai meninggal dunia. Kita istiqamah salat sunnah, terus sampai meninggal dunia kita salat sunnah, ya, Pak. Jadi makanya ibadah itu harus ada tiga hal ini kata Ibnu Arabi, Pak. Kalau kurang satu saja yang kan ibadah kata beliau. Ada orang mujahadahnya luar biasa. Ada orang itu tajarrudnya luar biasa. Ketika dia minta selalu minta kepada Allah, tapi tidak istiqamah. Hanya istiqamah. Katidun waktu mahan li tak cukup helum, ya. Jadi makanya urus istiqamahnya head demi dah. Ada jibu. Ada orang beribadah sudah setahun, 2 tahun, tahun yang ketiga hanya ibadah ni. Katanya bukan head. Maka inilah yang kata Ibnu Abbas tadi. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kabad di situ kata Ibnu Abbas an-nasab. Nasab itu apa? Head. Menyuhana head angkukan manusia. Ya, hana head kan manusia. Yang menyuh jin pada nak head jin, Pak. Igoda je. Makanya ada satu pekatun jin, pekatun iblis yang perlu kita tiru, Pak. Ya, tu pekatun iblis yang kita tiru, Pak. Maka sebagian ngendun ka pengeh film, Pak. Pula ada iblis dah tiru, Pak. Hanya tiru-tiru ada iblis yang, Pak. Nah, sifat iblis yang kita tiru, sifat sabarnya ketika dia menggoda manusia, ya, Pak. Jadi dia itu tak pernah putus asa, Pak, igoda ni. Hananya cara la ilm. Hananya cara la ilm, mana cara ilm. Kesabaran iblis menggoda manusia bukan setahun 2 tahun, tidak, sampai dia meninggal dunia yang dia goda tadi. Nyanyi yang kita tiru dari iblis, Pak. Sabarnya iblis bagaimana? Artinya kita ketika beribadah sabar, Pak, sabar. Hak yang cara lain bagaimana cara supaya khusyuk ibadah. Hana aja cara lain loh. Jadi makanya dituntut memang harus istiqamah, Pak. Ya, istiqamah. Makanya kalau orang istiqamah itu, kenapa Allah mengatakan di dalam hadis qudsi? Apa kata Allah? Jadi istiqamah itu wujud dari ini, apa namanya? Dia istiqamah, sudah istiqamah, tidak ada yang menciptakan selain Allah, tidak ada yang memberikan rezeki selain dia istiqamah itu. Sampai meninggal dunia dia istiqamah. Makanya ada dalam sebuah hadis qudsi, ketika seorang keluar dari rumah dia berdoa kepada Allah, ya Allah, lu serahkan mendumba drone, ya Allah. Saya berusaha, saya buat ini apa namanya? Tawakal ya. Ketika itu Allah mengatakan kepada malaikat, wahai malaikatku, dia cuma teringat kepadaku, dia menyerahkan seluruh urusan kepadaku, sekarang coba jagalah dia. Ya. Makanya orang kalau sudah istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Hana pelaya oleh menyuruh ke istiqamahnya. Kenapa? Karena diturunkan oleh Allah malaikat penjaga. Bukan penjaga ini, tidak, lebih daripada ini, Pak. Ya, yang khusus menjaga manusia itu. Demikian. Sip, Pak. Ya, saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.